Bila mana uang iku sampun demen ning dunia, maka pasti bakal tinggal di akhirat. Tidak sedikit orang yang mengejar dunia meninggalkan sholatnya. Tidak sedikit orang yang mengejar jabatan dunia meninggalkan sholatnya, meninggalkan apapun arane hukum-hukum akhirat, melanggar hukum kakak, pengen jadi jabatan, pengen duit jabatan, gila jabatan di dunia, sekape hukum diterajam, nyobokilah, suapilah, dan lain-lain sebagainya. Itu sebab hukum sampun bermending dunia sehingga akhir terlupakan. Wah, sing ngejar-ngejar dunia, tujuannya dunia, sehingga berani-berani meninggalkan akhirat. Ora salat ini kono, ora puasa ini kono, ora nafkah anak ngladeni hukum, melanggar hukum agama ini itu karena sebab ngejar-ngejar dunia. Artinya apa? Ibrahim bin Adham, seorang anak raja, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan keenakan dunia, meninggalkan keenakan jadi anak raja demi untuk enak ibadah, demi untuk hijrah dan ibadah, sehingga Ibrahim bin Adham meninggalkan semua itu menuju kota Mekah dan menuju kota Syam. Maka dia jadi karyawan kebun, jadi tukang kebun dan lain sebagainya. Itulah perjalanan Ibrahim bin Adham yang meninggalkan kemewahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang hormati sedangkan para jemaah pengawasan malam Senin, terutama para kesepuhan itu masyarakat yang hormati sedangkan para jemaah pengawasan, mudah-mudahan sedangkan disuni sehat walafiat, disuni dawa umur, disuni rezeki, disuni pikir sesuatu jalan sampai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasuna utawi maqalah kang nomor 30. Kang nomor 30. Naqala fadi'an Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi. Saking Abi Zakaria alani Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaih, moga Allah merahmati ning Abi Zakaria. CP Abi Zakaria tarkud dunya kullaha akhdul akhirati kullaha. Utawi ninggal dunia kullaha sekabehi iya dunia, akhdul akhirati kullaha iku ngalap dunia, ngalap akhirat kullaha sekabehi akhirat. Kula JP Abi Zakaria bila mana mampu ninggalkan duniawi secara keseluruhan, maka kula bangkit mendat akhirat secara keseluruhan. Artinya dunia ini hidup baik kula oleh duit beras, oleh duit belanja, bapak, ibu-ibu. Artinya adalah tidak mengambil yang berlebihan.
tidak mengambil yang berlebihan, cukupnya. cukup hanya untuk bekal kangge lelakon ibadah. Kelipun sebagai li'annahuma kadurrataini, karena setuhune dunia lan akhirat iku kaya maru loro ade loro sing duwe karo sing enom ibaratane maru loro. Sing enom bakal gelem loro rene dan sing duwe nomor loro rene dan sing iku anane maru loro. Dunia lan akhirat pun boten. Namun pula atine dunia baik, atine dunia lan dunia baik, maka akhirat bakal nanjing ning ati. Tapi lamun misalkan pula akhirat baik, atine mikiri akhirat baik, maka dunia pun bakal nanjing ning ati. Paham? Contohnya mulai dengan akhirat, di akhirat hati segala sesuatu yang kita laksanakan, apa yang kita punya berpotensi untuk kebahagiaan akhirat. Contohnya, mulai dari dunia hati pula tapi akhirat baik. Duniaku bagaimana caranya untuk akhirat. Mulai dari jabatan, caranya jabatan mulai dari akhirat. Boleh terbe atau mengalami kedudukan jabatan terbe keahlianku bagaimana untuk akhirat. Itu bila mana akhirnya akhirat baik. Tapi lamun akhirnya yang dunia baik, lamun akhirat jadi dunia baik. Jadi apapun lamun akhirnya dunia najan pegawaian akhirat jadi dunia baik. Karena perlawanan antara dunia dan akhirat. Faman tarakaha ay dunya kullaha akhadaha ay akhirat kullaha. Utawi sakwong iku ninggalaken si wong ing dunya ay dunya tegese dunya kullaha sakabeh dunya akhadaha mangka ngalap si wong ing akhirat ay akhirat tegese akhirat kullaha sekabeh dunia. Kula dilarang ninggalkan dunia sekabehanane boten wonten faktor dunia, tidak ada ngarep-ngarepan dunia, maka kula sekabehanane pun adalah dari perkara akhirat. Wong kula gawe bapak-bapak kerja iku bisa jadi nilai akhirat bila mana nilai akhirat seperti kula ayo menafkahi anak tadi. Itu tadi nilai akhir. Walaupun pada dohire adalah nilai dunia, megawe usaha. Namun tujuannya akhirat tidak di akhirat. Tujuannya jadi akhirat. Tapi kata uang amal akhirat, kata sing tujuannya itu. Ya begitu pun. Faman aqrada 'anid dunya bil kulliyah ahabbal akhiratu hubban katsiran. Utawi sapa wong iku mengo ya sing anid dunya saking perkara dunya ora gelem, pokoknya ora gelem. Ora gelem bil kulliyah keseluruhan ahabbal akhirah maka demen ya sira al akhirata ing perkara akhirat ing akhirat urban katsiron kelawan cinta sing luar biasa. Boleh nyawas sedikit dalam arti bukan disuruh untuk miskin ini, Allah sugi semakin punya harta yang banyak silahkan, dan itu adalah harapan. Harta yang banyak tapi harta yang membawa kita ke akhirat. Harta sebabnya akhirat. Para wali yang disugi-sugi, sugi para wali, sugi para ulama kabeh terbantu dengan agama guna dewekanane. Syaikhul Qadir Jailani suatu ketika
ziarah ning kuburan Imam Syafi'i ning Mesir ning mriki ningali apapun arane sekitaran masyarakat ning pekuburan Syekh Imam Nawawi Imam Syafi'i masyarakatnya pada miskin-miskin. Dan juga satu Qadir Jalani bebas tanah milikku berhektar-hektar diwakafkan guna fakir miskinnya itu. Ini luar biasa, suki tapi suki guna suki akhir guna akhirat. Jadi di teman dunia ini akan tetapi menjalankan dunia untuk akhirat. Iku arane ora demen dunia, arane ora demen dunia. Oh tapi aja mesti baik, masya Allah dunia laku tapi demen dunia. Maka wong boten demen dunia mah lomah, wong boten demen dunia mah lomah. Waktu zaman Kanjeng Nabi para sahabat Sayyidina Abu Bakar suki luar biasa suki, tapi suki untuk akhirat guna nolong akhir. Sayyidina Utsman suki luar biasa, apa hartanya luar biasa, tapi kekayaan Sayyidina Utsman bukan untuk pribadi tapi untuk akhirat. Jadi nolong agama Islam dan dudu suge dengan dewek senang dewek itu. Wadar kuhai waman akhadaha utawi sapu wong iku ngarep isi wong ha ing dunya kullaha sekabeh dunya tarokaha mangke ninggal isi wong ha ing akhirat akhirat tegese akhirat kullaha sekabeh akhirat. Bila mana wong iku sampun demen ning dunya maka pasti bakal tinggal dengan akhirat. Tidak sedikit orang yang mengejar dunia meninggalkan sholatnya. Tidak sedikit orang yang mengejar jabatan dunia meninggalkan sholatnya, meninggalkan apapun arane hukum-hukum akhirat. Kata melanggar hukum kata. Pengen jadi jabatan, pengen duit jabatan, gila jabatan di dunia, sekape hukum diterajam, nyoboklah, suapelah, dan lain-lain sebagainya. Ikut sebab hukum sampun berpening dunia, sehingga akhir terlupakan. Wah, wong sing ngejar-ngejar dunia, tujuannya dunia. Sehingga berani-berani meninggalkan akhirat. Ora salat ning kono, ora puasa ning kono, ora nempel arane ngladeni ning hukum, melanggar hukum agama itu karena sebab ngejar-ngejar dunia. Faman ahabba dunya bil kulliyah a'rada 'anil akhirati bil kulliyah. Sing sapa wong demen ing dunia kelawan keseluruhan, pokoknya segala sesuatu harus dengan dunia. Jawabannya dunia baik dunia, pikirannya dunia baik dunia. Aqrada 'anil akhirati bil kulliyah, maka wong punika ora bakal gelem ning urusan akhir. Ciri akan baik wong lamun pikiran di dunia, hati di dunia, tujuan di dunia, maka bakal nimo saking dalam akhir tidak mau. Fa'asluha fitarkiha utawi memilih namanya akhirat fitarkiha iku ninggali dunia. Fahubbul akhiratu sabab fahubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya. Utawi demen akhirat iku dadi sebab saking bingung, iku sebab bingung 'anid dunya saking perkara dunia. Lamun boleh demen akhirat, maka dengan sendirinya urusan dunia pun akan minggir, urusan dunia akan minggir.
lamun arti ini akhirat baik. Los wa tarkuha fi ahliha, ninggalkan dunia fi ahliha sama saja pula ngambil akhirat. Lamun pula tinggalkan dunia pada baik pula ngambil akhirat. Wa buku dunia bisa dihukil akhirat, utawi wong sing menduning dunia lawan sebab demen ning akhirat. Wong lamun wis demen ning akhirat, ning dunia ning bisa bendu bisa ngurusi dos tingali. Justru lamun wong mudah ke akhirat bae dunia ning dunia ning demen. Lamun uang udah di akhirat, tapi lamun uang udah gitu, iya baik. Akhirat belum tentu belum tentu. Insya Allah udah dunia sudah tahun berapa orang benar. Udah dunia sudah tahun berapa orang benar. Coba kita udah akhirat pasti dunia dingin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wa salasuna, utawi maqalah kang kaping 31. An Ibrahim bin Adham saking Ibrahim bin Adham rahimahullah mugi rahmati Ibrahim bin Adham Allahu ta'ala anahu satune kelakuan kira dan mengucapkan lahu kepada Ibrahim bima wajat juga kelawan apa nemu sirah as-sudah zuhur. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ya Ibrahim bin Adham, keprimensi Ibrahim bin Adham itu bisa menemukan ilmu zuhud orang demen minggu orang demen ayyi syai'in ahbabta tarkara rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Ayyi syai'in tegese kelawan apa kelawan endi suwi-wiji ahbabta demen sira tarkara rahatid dunya tinggal keenakan dunia. Tolaban lirohatil akhirati, karena gelanti keenakan akhirat. Imam Ibrahim bin Adham ditanya, bagaimana sih kamu bisa menemukan ilmu, meninggalkan keenakan dunia, meninggalkan keasikan dunia karena ingin menemukan keenakan akhirat, keasikan akhirat. Siapa Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham ruwiyat dan riwayatkan annahu satuni Ibrahim bin Adham karena anda Ibrahim bin Adham sultanan iku raja fi baladihi ing dalam negara Ibrahim. Kata roka meninggal Ibrahim as-sultanata ing kerajaan. Wajah dalam benar-benar Ibrahim bil ibadah di dalam ibadah iman kata dalam kota Mekah wa ghairiha lan di kota Mekah. Satu riwayat menceritakan Ibrahim bin Adham itu adalah dulunya seorang raja. Beliau meninggalkan kerajaannya demi untuk enak ibadah, demi untuk ibadah di kota Mekah dan selain kota Mekah. Itu rajin. Ini dengan RT bisa ngatur di masjid. Jangan jadi RT. Ngaji lagi loh. Jangan jadi budak orang ngaji. Astagfirullah. Wa fi risalatil Qusyairiyah, dan di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah wa utawi Ibrahim bin Adham arani Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur.
Ibrahim bin Adham adalah arane Abu Ishaq bin Mansur. Min qurati Balkha, saking bawahan tanah Balkha. Kana min abna'il muluk. Ibrahim bin Adham adalah anak raja. Anak raja apa? Pangerannya. Pangeran. Maksud juga. Ibrahim bin Adham adalah salah satu anak raja menurut satu riwayat. Terus kali fakharaja yauman mutasayyidan. Maka metu Ibrahim bin Adham mutasayyidan hari berburu. Satu waktu Ibrahim bin Adham keluar dari istananya, keluar untuk apa sih berburu bahasa Indonesia? Berburu bahasa Indonesia tidak. Berburu untuk berburu Sundana mengembala Bahasa saklatan au arnaman mangkemuber muda-muda iya Ibrahim bin Adham sang laban ing rubah au arnaban atau ing kelinci. Iku si kelinci diuber-uber sareng Ibrahim bin Adham. Wa huwa fi talabihi wa huwa utawi dia Adham Ibrahim bin Adham fi talabihi ing dalam gelar dia salat atau arna. Fahati bihi hatifun maka juara bihi kelawan Ibrahim hatifun atau suara. Ketika mengejar-ngejar kelinci ada suara tanpa rupa, suara tanpa rupa. Arane hatif disebutnya hatif. Lamun misalkan lagi turun atau seperti lagi ngelamun arah turunannya, ya anu suara kosmis. Gadi pada paling jalan keren beton, anak emas yang seluruh waktu. Itu arane hatif. Arane karena ditelan uangnya ke arane aktif. Barananu ya Ibrahim alihada khuliqta alihada umirta. Ya Ibrahim alihada khuliqta anak karena iki digawe sira. Alihada umirta atau kelawan iki sira khuliqta dan umirta dan perintah sudah. Hei Ibrahim, apakah karena ini kamu diciptakan oleh Allah? Apakah karena ini kamu diperintah oleh Allah? Summa hatafa bihi aito. Kali-kali nuwana ya hati bihi kelawan Ibrahim aito kelawan manik. Setelah itu waktu yang tidak lama ada lagi suara menyuara terhadap Ibrahim bin Adham. Suaranya tekun min farbusin saking lapak Arab ia dan sarati lapak Arab ia Ibrahim bin Adham. Ada suara seperti ini. Wallahi ma lihada khuliqtu wala bihada amartu. Wallahi demi Allah ma lihada khuliqtu, oleh karena ini dan cipta isu, wala bihada amartu, lan oleh lawan ini amartu perintah isu. Ketika itu di jalan di kudanya Ibrahim bin Adham ada suara yang menyuarakan, wallahi demi Allah, aku tidak menciptakan kamu untuk ini, dan aku tidak memerintah kamu untuk ini. Jadi ngomong kasare dan suara saya ngomongkan si ilmu duduk di kali punakian, duduk di perintah punakian.
guna berburu beli fanazala anda batihi wa sodafa ra'iyan li abi Bang ketemu di Ibrahim bin Adham da anda batihi saking tungganane di Ibrahim bin Adham wa sodafa lan nemukaken di Ibrahim bin Adham ra'iyan ing tukang angon li abihi kadue bapane Ibrahim bin Adham. Seketika itu Ibrahim bin Adham turun dari kudanya, turun dari kudanya. Setelah itu dia menemui tukang angon orang tuanya, pembantu orang tuanya, tukang angon. Terus mari fa'akhadha jubbatan mirra'i min sufin lan ngalap dia Ibrahim bin Adham jubbatan ing jubah mirra'i kadue tukang angon min sufin saking wulu. Setelah ketemu dengan orang yang membantu bapaknya, orang pembantu bapaknya Ibrahim bin Adham Ejokon perkara itu juga saking wulu dinyakan tukang wala bisaha lan dokakan Ibrahim itu juga wa atahu farsahu lan nyawahi Ibrahim bin Adham farsahu ing jarane Ibrahim bin Adham wa ma ma'ahu lan barang kang sertane firos. Ibrahim bin Adham memberikan jubah tersebut terhadap tukang angon, terus memakaikan dan memberikan, serta Ibrahim bin Adham memberikan kudanya dan seisinya untuk tukang angon bapaknya, untuk membantu bapaknya. Artinya meninggalkan semuanya. Setelah niku summa innahu dakhala al-badiyata summa dakhala Makkah. Kali-kali innahu satune Ibrahim bin Adham dakhala mancing Ibrahim bin Adham al-badiyata ing alas summa dakhala kali-kali mancing Ibrahim bin Adham Makkah ing kota Makkah wa sahabat lan lebaturi Ibrahim bin Adham diha kelan Mekah Sufyan as-Sauri ing Syekh Sufyan Sauri wal Fudail bin Iyad dan Fudail bin Iyad. Setelah semua yang Ibrahim bin Adham miliki diberikan kepada tukang angon bapaknya, Ibrahim bin Adham mancing ning sios alas. Setelah mancing ning sios alas, Ibrahim bin Adham mungkin di kota Makkah dan bertemu dengan Syekh Sufyan Sauri dan Fudail bin Iyad. Wa dakhala Syam wa nata biha lan manjing Ibrahim Syam ing negara Syam. Syam ini kepo di Syria, di Iran itu negeri Syam. Terus wa nata biha lan ninggal Ibrahim bin Adham biha ing kota Syam. Setelah dari Makkah, Ibrahim bin Adham menuju kota Syam, meninggal di kota Syam. Wa kana lan Ibrahim bin Adham yang mana Ibrahim bin Adham bin amal yadihi saking kerajinan tangannya Ibrahim bin Adham mislul hasadi umpamane panen wa hifdzul bustasatin lan ngurusi kebonan wa ghairi dzalik lan liyane kabeh. Artinya apa? Ibrahim bin Adham seorang anak raja meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan keenakan dunia, meninggalkan keenakan jadi anak raja demi untuk enak ibadah, demi untuk hijrah dan ibadah. Sehingga Ibrahim bin Adham meninggalkan semua itu menuju kota Makkah dan menuju kota Syam. Nangan ya jadi karyawan kebun, jadi tukang kebun dan lain sebagainya. Itulah perjalanan Ibrahim bin Adham
yang meninggalkan kemewahan dunia. Setelah Ibrahim bin Adham ditanya, bagaimana kamu bisa menemukan ilmu zuhud? Qala ucap Ibrahim bin Adham ay Sayyidina Ibrahim bisalah sati asja'an kelawan telu perkara. Saya menemukan zuhud dengan 3 perkara. 1. Ra'aitul qabra muhisah, ningali isun al-qabra ing kuburan muhisan ingkang gersak. Saya itu bisa menemukan ilmu zuhud ketika saya melihat kuburan. Kuburan itu gersak. Kuburan gersak. Qati'an bil qalbi an mahbubatihi, halikan megah lil qulubi maring ati an mahbubatihi, saking ngebemene ati. Kuburan itu bisa melepaskan apa yang kita cintai. Los, bayangkan bapak-bapak pengen duit cita-cita genen barang sesuatu ngantar di kubur, atau orang mayat di kuburan, di dalam di kuburan ini, insyaallah di kuburan kelaka apa benar? Apa yang sudah kita dapatkan selama di dunia, ketika di alam kubur tidak kita bawa. Apa yang kita miliki di dunia, ketika di kubur boten dibakte-bakte. Tidak sedikit orang yang tanahnya berhektar-hektar, tapi ketika dikubur dan kuburan di semeter dahulu. Benar? Tidak sedikit orang yang berpangkat, pakaian yang bagus, berbintang-bintang, tetap baik. Ketika dikubur menggoreng kain apa? Banyak orang yang hartanya banyak, mobilnya Alphard, minimalnya paling jelek, mobilnya kecil. Ketika digotong si masjid di kuburan, digotongi bukan uangnya. Ibrahim bin Adham melihat kubur itu adalah yang memutuskan harapan dari semua yang kita cintai. Kuburan itu memutuskan semua harapan yang kita inginkan. Loh, pengen jadi terus mati, hilang tapi benar. Pengen itu terus mati hilang. Jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati, istri kuburan hilang nanti. Bahwa kuburan bisa menghilangkan semua yang kita inginkan. Walaysa ma'i mu'nisun ayman yasturu qalbi, lan ornana ma'i serta nisun mu'nisun abukan nari-nari. Aiman yuskinu qalbi tegesi wong kang ngantengaken ing qalbi inabisun. Sedangkan di dalam kubur tidak ada apa bahasanya, tidak ada yang menenangkan hati, tidak ada los yang mungkin baik dapat di rumah. Kalau di rumah ketika galau itu ada yang menenangkan, itu ada, entah istri, entah teman, entah sahabat, entah saudara. Benar? Ini kuburan satu ya. Barang ini kuburan satu yang menang-menang, kecuali amal dew. Tidak ada yang berani menemani kita ketika kita dikubur. Tidak ada. Kata istri, oh suamiku tercinta,
Aku dan kamu tidak akan terpisahkan. Hidupku adalah hidupku. Hidupmu adalah hidupku dan matimu adalah matiku. Ketika laki ini dikubur dalam ada di kuburan. Wes pada rusak yang jero kuburan itu huruf dari kuburan. Dalam betul. Kalau ibu-ibu ingongan, bapak-bapak ingongan, dan benar hidupku adalah hidupmu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Masya Allah. Aku tanpamu bagaikan salur tanpa garam. Pokoknya Masya Allah. Tapi ketika seorang istri meninggal, seorang suami tidak akan mau menemani dia di dalam Mulai cinta secok. Cinta tidak ada yang sejati kecuali cintanya Allah terhadap makhluknya, kecuali cintanya Rasulullah terhadap umatnya, terkecuali cintanya orang tua terhadap anaknya. Tidak ada yang sejati, tidak ada. Bohong ibu-ibu bohong. Kita lebih Allah ya. Bohong. Terus. Wa'aitu tariqan tawilan lan ningali insun tariqan ing dalan tawilan kang dawa ai masafatan tegese lakon ba'idan dan kang adoh fil akhirati dalam akhirat. Ibrahim bin Adam mengatakan saya melihat jalan itu sangatlah panjang. Tegese jalan akhirat. Loh bagaimana tidak panjang? Misalkan Joko tinggal sedikit Joko laju buat apa langsung memberi alam maksar siratal mustaqim mungkin nonggoni kiamat ini apa sih? Lebaran kiamat saya tahu tadi mangkat di Jawa nonggoni kiamat pengen amale hari amale bagus enak di kuburan hari amale halal ya sengsara di kuburan coba mulai kakek pengen enak atau pengen boten enak pengen enak lah yang pengen enak lebih ibadah mungkin pengen enak di kuburan nanti kalau ngaji seminggu sambang di buruan ini lebih-lebih benar. Nah iya. Pengen enak di kuburan nahan. Apa pun mengarang nahan ngelik. Si subut kamar gerbang berbisu. Puasa pengen enak dengan kubur itu tapi sholat rokaat berkuat subuh. Jadi pengen enak kuburan ini. Tidak ada. Sedangkan di kuburan mudik-mudik mereka di kiamat. Setelah kiamat meletus akhirnya dihidupkan kembali. Judulnya adalah alam mahsyar. Alam mahsyar Masya Allah beriks panas ringan sampai sekujur badan. Ada yang tertutupi dengan keringat dan ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang di alam mahsyar ada sing tunggang, ada sing laku sikil, ada sing laku karo lesi alam mahsyar. Duk syafaat Nabi Adam, duk syafaat Nabi Nuh, duk syafaat Nabi Ibrahim, duk syafaat Nabi Musa, duk syafaat Nabi Isa. Terakhir syafaat dengan Nabi Muhammad setelah disyafaati oleh Kanjeng Rasul barulah dibuka pengadilan Allah sing kados anjing surga sing halal anjing
nyebrang siratal mustaqim. Are sing amale bagus kae kilat. Lamun sing amale rada bagus tunggang ketunggangan. Lamun sing amale ya biasa ae laku. Ana sing perjalanane macam-macam, enten sing kae kilat, enten sing sebulan, enten sing sehari, enten sing setahun. Itu perjalanan siratal mustaqim. Setelah itu baru menjadi suara. Kami di suara ya level-level ini. Hari sing kolong-kolong banget wilayah Islam. Ini yang paling dulu. Baik yang spesial di suara itu para kanjeng Nabi, para kanjeng Nabi. Di suara ada orang yang dekat dengan Nabi. Di antara orang yang dekat dengan kanjeng Nabi ketika di surga adalah orang yang mengurusi anak yatim, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu dekat dengan Nabi. Maka pilihannya ada dua. Lamun pengen produk-produk dengan kanjeng Nabi, kalau pengen dekat-dekat dengan Nabi, pilihannya ada dua. Kalau tidak jadi orang miskin yang sabar, jadilah orang kaya yang dermawan. Kalau tidak jadi orang kaya yang dermawan, jadilah orang miskin yang bersabar ridho atas kemiskinannya. Iki harus miskin, harus sabar, beribadah, ringan. Lamun bukan kuat miskin, suge, tapi suge si dermawan. Yakin ngebantu. Jangan pengen sekolah nanti, pengen sekolah pengen mondok, pengen sekolah, pengen kuliah. Biayanya. Dari ibunya si yakin, dari tetangganya, aja anaknya doang bisa dulu sekalian ibunya. Pemberakan balik sama hilang kornana itu serta Yesus jadul apa? Saya melihat perjalanan akhirat itu sangat jauh sekali. Sedangkan saya tidak mempunyai bekal untuk perjalanan akhirat. Bekalnya apa? Bapak-bapak jangan dipikir setelah dikubur wis kayak boten. Nomor kiamat suwe aja apa bekalnya. Senajan ngaji oleh ngaji ini malah jadi bekal. Udah besoknya akhirat. Udah ngaji berdua jadi mati. Apa mati tepati? Apa mati tepati? Dia ibadah yang perlu dilakukan. Apa yang akan kita jadikan bekal besok di akhirat? Apa? Sedangkan kita butuh bekal untuk perjalanan jauh, benar? Mulai dari kali Songo butuh bekal. Gawang PCC, gawang lambini, benar? Sebagai kopi kan kopi, gawang kopi ini, gawang termose. Ini kok aneh bekal sebagai rombongan gawang rokok ini, benar? Mungkin pikir upah Songo butuh bekal dari akhirat besok, benar? Apa bekal kamu itu dan dalam amal? Lah kau besi di nomor itu masih mau. Mati itu orang. Bono gua masih mati di dan benar. Kematian itu bukan hanya untuk orang tua saja loh. Anak muda juga banyak yang mati. Dan apakah anak muda tidak membutuhkan bekal untuk ibadah? Walaupun orang mati, walaupun malam, walaupun pengaji, ini malah jadi bekal untuk mengakhir. Syukur-syukur paham, syukur-syukur bisa diamal. Orang anak, orang paham, orang ganjarannya bisa. Terus
yu'inuni ala tilkal masafah kang nulungi iza ala tilkal masafah ing atase perjalanan. Bekal ini akan menolong kita ketika nanti di perjalanan. Siapapun dan apapun yang kita amalkan, baik ataupun buruknya, itu akan dibalas, akan dibalas. Beramallah semampu mungkin, beramallah semampunya, seikhlasnya, dan itu akan menjadikan pahala dan akan menjadi bekal besok kita di akhirat. Sami di akhirat level-level ini, ibu. Ayah level-level itu di akhirat ke. Ayah eta di level luhur-luhur. Ayah pang di level handap-handapnya. Ayah buat asuh-asuh acak dia. Ayah wong sing ora nang surga kuwe atas surga. Dan kita menuju ridhonya Allah, menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan bekal, yaitu adalah amal akhir. Coba dipikir baik, lamun ning dunia mah ora duwe beras bisa nyele ning tetangga, bisa nyele ning dulur, bisa nyele ning batur, ning akhirat pengen minum kan jadi satu, benar? Ning akhirat pengen nyebrang terus kaget kan jadi satu tiket benar? Waraitul jabbar alladhi yaqul ibada ala kulli ma arad yang falaysa li hujjah. Lan ningali insun al-jabbar indat Allah kang maha jabbar alladhi yang harukan miskam nyerah ya alladhi al-ibadah ing kaula ala kulli ma arada ing atas saban-saban barang kang ngarepaken dia ma ya alladhi qadiyan halakan putus hukum walaisa la qarnan li iku serta isu hujjatun apa dalil aina ya dulu jadi sebarang nuduhan yang barang ala sihati dakwah ing atas benar pengakuan isu. Aku harus bagaimana ketika bertemu dengan Allah yang maha luar biasa. Allah itu Jabbar niku maha memaksa. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi seperti itu. Pengen terjadi. Bukti nih. Mati. Ketika Allah meluangkan mati. Orang gelap bagi kita masih nongol gitu. Memang di rumah kita. Benar. Mati sih orang pengen anak kita masih ciri-ciri. Karena itu adalah jabbar Allah itu dari yang memaksa. Tidak ada syaitan yang ulaku pun Allah bila menuliskan makna baik maka bakal terjadi apa yang Allah kehendaki. Harapnya jabbar. Lalu apa keterangan yang bisa kita sampaikan terhadap Allah? Ketika Allah akan memutus hukum kita akan dijawab sila ini memang kuasa sehingga Gusti mengapi baik. Hamba Allah sing sibuk tapi tetap sholat tapi tetap puasa. Ketika orang sufi kita akan dikrimen sila ibadah, krimen sila orang puasa. Kita ini sibuk ngurusin kaya, pulang sufi luar biasa. Sibuk bukan kaya. Allah memberikan ilmu. Hamba Yesus Nabi Sulaiman jadi raja. Hartanya wakil, tapi betul tinggal sholat, betul tinggal ibadah. Sing kasep, tapi Yusuf kasep ibadah. Benar? Mesti kalau melakukan ibadah bukan melakukan terbit
duit ora duwe, omah ora duwe, pakaian ora duwe, ribu arep ibadahe, ribu arep salate. Allah berbeda. Nabi Isa orang punya apa-apa. Nabi Isa tidak punya apa-apa, tapi Nabi Isa mau beribadah. Nabi Isa beribadah kepada Allah. Apa alasan kita tidak mau ibadah? Apa alasan kita tidak mau sholat? Apa alasan kita tidak mau puasa? Apa alasan kita tidak mau ngaji? Sedangkan Allah mempunyai dalil itu semua. Kalian bisa ngaji, sikile lagi, itu bisa jadi orang begitu. Kalian bisa orang salah, sibuk mesti jadi lurah, kan jadi lurah mesti sibuk. Tapi Sulaiman kok jadi raja salah, benar? Tapi apa keterangan itu? Apa alasannya ketika kita menghadap Allah? Ya, aku ngomong apa? Maka sedangkan Allah adalah Maha Memaksa, ketika tidak ada alasan lagi, ya wis. Rakyat wis. Apa benar tertawar menawar? Sedangkan di dunia, pengadilan dunia bisa ditawar menawar, bisa. Ketika di pengadilan dunia, ya benar. Maka pula berbaik-baiklah dalam beramal. Ayolah beramal selagi mampu. Semampu baik Bapak. Hari sing kebenarannya sing wajib harus dilaksanakan. Ayat sholat, ayat puasa Ramadan, sholat 5 waktu, terus balik kebenarannya zakat wajib. Hari orang kok itu terusah. Misalkan sholat orang pun ngadeg wati godok itu godok katuran ada yang tenang pun ngadeg berkuat godok kepala lah dan itu godok bodoh sebenarnya sholat ayo baca Quran selagi ini masih bisa tinggali kau bisa dalam ini tidak bodoh ya bagi bisa dalam baca Quran. Ini ada di jalan bisa bilang orang baca Quran. Benar-benar. Maka yo, boleh selagi malam ini kesempatan kowe lakukan yang amal baik semampu kita saja. Orang buku namun ada luar biasa kok dan yang penting semampu kita, seikhlas kita. Mudah-mudahan hari ikhlas bisa jadi amal sing besok jadi bekal ning akhirat. Karena lamun nampun ngarani amal puniku kula boten dilatih sanggup besoknya akhirat apa yang akan kita andalkan ketika kita berada di akhirat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, sing hadir di mriki, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya. Nabi Allah nampun berkah ini kuriban sedaya. Sekil ngaji, sekil salat. Mudah-mudahan anaknya soleh-soleh. Anak-anaknya belum ngaji. Kayak makanan kian, anaknya pada belum ngaji. Berkah dan kecil-kecil sedanten sing pada jadi kecil soleh. Amin ya Allah ya Rabbal